Halo semua, Em, balik lagi ke Business Talk One on One. Jadi gue hari ini mau ngejelasin dikit tentang soft selling. So let me introduce myself first. My name is Muhammad Raffi. Jadi gue posisi saat ini sebagai CEO dari Tamara Putra Group. Jadi kita kebetulan ada two line of businesses. Jadi yang perlu lo tahu, gue bergerak di bidang retail, especially for stationery as well as providing some kind of kebutuhan sekolah dan kebutuhan kantor. And then line business gue yang kedua adalah printing industry. Our main product is not limited with wedding invitation card. Sebenarnya itu ada beberapa services yang kita berikan. Pokoknya dia berkaitan penuh lah dengan si percetakan itu sendiri. Jadi kayak if you ask me what kind of service I offer to you, I'm gonna say kita bisa sediain baleho, kita bisa sediain kotak untuk packaging produk kalian, and many more. Jadi ya feel free to ask sih. Oke, jadi perkenalannya udah itu aja. Kita sekarang fokus ke bagian materi nih. Jadi hari ini gue pengen sedikit share tentang yang namanya soft selling. Jadi soft selling itu apa? So maybe lo bisa dapat banyak definisi by simply googling it ya. Lo bisa nge-google and then lo dapetin kira-kira definisi soft selling itu apa. But for me, soft selling itu sebenarnya sesimpel kayak satu metode aja, dimana lo memasarkan produk lo, tapi ya dengan konten atau intensity atau niat yang tidak terlihat untuk menjual suatu produk kayak gitu. Jadi sesimpel itu aja. Nah, soft selling ini sebenarnya udah beberapa kali dilakukan, tapi kalau untuk saat ini gue mostly soft selling sih, karena gue ngerasanya kayak kalau misalnya kita belak-belakan gitu customer, kayak ya udah gitu ya, sesimpel berbicara mungkin sama sales or something like that. Tapi untuk sekarang gue kayak lebih fokus ke portofolio gue, dimana customer gue minta ya silakan lo judge service gue itu ya berdasarkan apa yang gue post. Jadi kayak anything that I post in my Instagram, kalau kalian tahu @cetak_undangan_MDN, ya kurang lebih lo akan mendapatkan hasil cetakan yang seperti itu. So I decide so let the customer decide whether they are menilai produk gue bagus atau enggak. Cuma intinya ya apa yang gue lakukan sesimpel soft selling, gue akan ngeposting how grateful I am, gimana gue sangat bersyukur ketika at last satu project itu selesai dan voila customer puas kayak gitu. Dan that's what my post is about. Jadi gue biasanya kayak sesimpel posting itu foto produk yang udah jadi, dan gue mengucapkan grateful, thank you very much buat Kak A and B yang udah order di cetak undangan MDN despite
banyak banget kompetitor yang mungkin menawarkan produk atau service yang sama. Jadi itu salah satu bentuk atau contoh soft selling yang sederhana. Salah satu bentuk soft selling lainnya itu sebenarnya, let's say nih, kalau misalnya lo punya satu produk makanan, terus lo bikin packaging yang di situ ada penjelasan alamat lo, terus WA lo, kontak lo, Instagram lo, Facebook lo, dan semacamnya. Jadi kalau misalnya lo udah sampai di tahap sana, itu juga salah satu bentuk soft selling menurut gue, karena kayak ketika lo mem-packaging produk lo secara bagus, and then kita nggak tahu nih apa yang terjadi ketika customer udah dapat produk kita kan. Bisa aja nih kayak let's say gue jual pisang nugget yang punya banyak topping or something like that. Terus kayak temen-temennya pada nanyakin tuh, di era disrupsi ini dimana orang-orang tidak lagi datang secara langsung ke toko, mereka sesimpel memperkenalkan produk atau brand kita kayak, oh iya gue beli ini di sini. Nah ini kalau misalnya lo mau kontak orangnya, ini udah ada nih di package-nya. Terus kalau mau datang langsung ke tempatnya, nih udah ada alamatnya. Tapi kalau misalnya gue pesen lewat GoFood, so basically lo bisa cek lewat GoFood atau semacamnya. Nah hal-hal kayak gini yang gue maksud dengan soft selling. Lo nggak punya niatan untuk menjual kan, lo sesimpel kayak providing good packaging for your products kayak gitu. Basically ini tentang branding atau semacamnya, tapi somehow customer lo jadi memperkenalkan itu ke teman-temannya, dan teman-temannya somehow doing the transaction with you. Jadi ya proses selling tadi pun terjadi kayak gitu. Nah makanya kayak media promosi yang kita bilang kayak produk-produk packaging ini benar-benar penting nih. Kalau misalnya apalagi kalau teman-teman tuh udah masuk ke ranah creative planner gitu. Jadi kayak kalau lo mau menangin pasar, let's say nih, let's say lo punya satu produk brownies. Kita bisa jumpain brownies dimanapun, yang di tempat manapun kan. Mungkin di toko-toko roti ada atau semacamnya. Tapi mungkin ketika lo udah punya produk yang bagus, namun lo ternyata secara media promosinya kurang begitu dikenal. Karena gue tahu dan banyak banget contoh case di mana this product is really good. Jadi kayak produknya tuh wah memang bagus banget. Kalau makanan dia enaknya enak banget dan lo kayak nagih. Unfortunately karena tidak dibarengi dengan promosi yang bagus, ya lo harus merelakan bisnis itu mati. Karena sesimpel orang nggak tahu produk lo kayak gitu. Nah jadi soft selling tuh cara kerjanya seperti itu. Apalagi yang bisa jadi contoh soft selling? Mungkin kalian bisa kasih komentar, and then ya udah gitu, sesimpel kayak oh ini salah satu contoh soft selling dan semacamnya. So but my point is soft selling is really important methods yang banyak banget medianya nih yang bisa lo pakai. Contohnya kalau kotak tadi ya lo bisa bikin di gue kayak gitu, karena kan kayak ya we have this kind of, kita udah punya banyak macam lah istilahnya kalau untuk menyediakan banyak-banyak produk ini. Dan untuk isinya sendiri sebenarnya bisa macam-macam. Jadi kayak let's say lo mau kertasnya bagus, terus bisa dibikin lah kayak
kira-kira ukurannya berapa. Terus tapi kalau misalnya kita berbicara ukuran, gue mungkin akan kasih opsi-opsi lain kayak supaya menekan budget atau semacamnya. Atau gue akan bertanya kepada kalian kayak apakah seukuran ini oke, karena ukuran ini harus naik mesin yang lebih besar sehingga costnya lebih tinggi dan semacamnya. So hal-hal kayak gitu udah biasalah gue negosiasikan dan gue kasih tahu ke customer. Misalnya kayak even ketika mereka melakukan atau mau mencetak suatu untuk produk mereka, I'm gonna ask them sebenarnya produknya untuk apa. Misalnya kayak produknya untuk makanannya basah atau enggak. Kalau misalnya basah, otomatis ya lo perlu laminating nih supaya nanti kotaknya jadi nggak terlihat busuk gitu, atau kayak not really busuk, apa ya istilahnya, kayak benyek atau semacamnya. Jadi banyak banget lah opsi-opsi yang bisa kita bicarakan di situ. Atau kalau misalnya lo bisnis fashion, lo bisa coba untuk supaya plastik lo atau kresek ketika customer beli itu ya sesimpel pakai kresek yang udah ada logo lo. Itu juga penting. Karena apa? Karena ketika kadang kita misalnya belanja di, let's say ini bukan online ya, kita belanja di suatu pasar, kita sesimpel kayak keliling-keliling ke masing-masing tenan, dan kita sebagai customer, we don't really understand or memorize all of the shops, right? Kita nggak begitu mengerti brand-brandnya, and then ketika kita suka sama brandnya dan bahannya oke, harganya murah, terus ya udah gitu kita beli, terus tiba-tiba lo pakai kayak lo pakai bajunya, and somehow teman-temannya si customer ini lagi-lagi nanyain kan kayak lo beli di mana? Aduh, gue lupa nih. Nah, and then ya udah lo kayak sesimpel. Tapi nanti gue bisa cari karena gue ada plastiknya masih gue simpan, dan di situ pasti ada Instagram atau media sosial si tenan tersebut nih gitu. Lo bisa cek di sana nanti gue akan infoin dan semacamnya. That's what you call soft selling. Jadi banyak banget titik di mana soft selling ini bisa sangat-sangat berguna. Media promosi seperti ini bisa benar-benar kayak jadi brand awareness produk lu kayak gitu, brand awareness bisnis lo. Even si customer itu sendiri, let's say mau beli baju yang serupa dengan kualitas yang sama, dia mungkin akan mengingat, gue kemarin pernah beli baju di sini. Di mana ya gue bisa tahu tokonya? Mungkin dia ingat di mana alamat tokonya, tapi dia mungkin kayak perlu, apakah is it possible if I buy this online or something like that? Karena kan kayak platform kita tuh udah benar-benar disrupsi banget nih. Jadi soft selling itu sendiri kayak ya bisa menjadi salah satu integrated channel nih yang benar-benar kayak bakal menjadi satu media yang bisa menghubungkan customer baik online ataupun offline. Karena kan sesimpel di situ alamat lo ada, di situ media sosial lo ada dan semacamnya. So ya, kesimpulannya adalah soft selling is really important. Jadi kayak itu penting banget, dan lo harus sebagai businessman, kalau lo memang mau grow atau tumbuh lebih jauh lagi, ya lo harus mempertimbangkan hal-hal kayak gini. So ya, kalau misalnya lo mau tanya-tanya sih ya nggak masalah, boleh-boleh aja. Lo bisa sesimpel komen di bawah, or maybe chat atau WA gue nanti gue kasih tahu deh di nomor bawah ini nih. Nah, di sini nih nanti ada subtitlenya untuk nomor gue. Nah, jadi itu aja yang bisa gue share ke lo. Semoga kalian bisa sedikit tercerahkan nih tentang
salah satu metode promosi yang benar-benar sederhana, nggak terlalu costly kalau misalnya lo cetak banyak, karena kan semakin banyak semakin murah. As simple as that sih kalau di dunia percetakan. Jadi lo bisa tanya atau share apapun ke gue, dan kalau memang lo punya masukan-masukan atau kayak komentar terkait soft selling ini, ya just simply comment apapun itu di bawah ini. So ya, itu aja. Terima kasih. Sampai berjumpa di next Business Talks One-on-One by Muhammad Rafi, CEO Tamora Putra Group. Thank you guys. Bye.